aku Dita. Oke, kita sebut aja ini episode 0 kali ya, kayak arah gitu loh. Jadi dimulai dari episode 1, 2, dan seterusnya. Dan di episode 0 ini, kita ingin mengenalin diri dulu nih sebagai host. Kata orang, tak kenal maka tak sayangin. Mungkin cerita sedikit tentang kenapa kita bikin podcast ini ya Kak. Tujuannya apa, dan kasih bocoran juga tentang guys yang akan ngobrol sama kita. Tuh, mungkin dari aku dulu nih ya. So, halo, kenalin nama aku Laila Ramadila. Halo Kak Laila. Halo juga Kak Nita. Aku mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Universitas Singapura Karawang. Mungkin sekian aja nih ya perkenalan dari aku. Jadi aku akan persilakan kepada Kak Nita. Makasih banget ya Kak udah mempersilahkan aku buat kenalin diri ke teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dita Dwi Afriyanti. Aku juga sama nih kayak Kak Laila dari semester 3 Prodi Manajemen Universitas Singapura Berbangsa Karawang. Oke, selesai di sesi perkenalannya, langsung aja kali ya kita bahas tujuan kita di sini. Tujuan podcast kali ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen lintas budaya. Betul nggak Kak Dita? Betul banget nih Kak, topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini tuh kayak tentang budaya perusahaan manufaktur roda 2 yang terbesar di India dan top 10 di dunia nih Kak. Jadi topik kali ini tuh seru banget pastinya ya. Dan kita juga akan mengundang sebuah guest nih dari perusahaan tersebut yang akan ngobrol langsung sama kita berdua ini dan teman-teman kita semua. Sebelum masuk ke topik pembahasan lebih dalam, boleh kali ya kita panggil Kak Henry untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Untuk Kak Henry, Kita persilakan. Halo Kak Hendy, apa Halo, Kak kabarnya? Halo, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hendy. Di sini saya adalah HRD dari PT TVS Motor dan saya sudah bekerja di PT ini selama 2 tahun. Wah, cukup lama Kak ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja kali ya ke topik pembahasan yang pertama. Pastinya teman-teman juga udah pada kepo sama udah nungguin mungkin ya. oke, kita akan membahas profil perusahaannya dulu dong yang pastinya biar teman-teman juga tahu nih perusahaan apa sih yang bakal kita bahas kali ini. Buat Kak Henry, kamu persilakan. Baik, mungkin dari teman-teman sebagian ada yang tahu ya PT TVS Motor Company Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur roda 2 Iya. dan roda 3 terbesar di India dan 10 besar di dunia. Yang dimana pastinya bisnis utamanya itu produksi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3. Oh, kayak gitu ya Kak. Mungkin kita pengen tahu juga sih kayak perusahaan ini tuh didirikannya dari tahun berapa sih Kak? Perusahaan itu didirinya tuh pada tahun 1911 di India. Tapi kalau di Indonesia dia didirinya tuh baru tahun 2007 dan disahkan oleh Presiden ke-6 kita yaitu Bapak SBY. Oh, jadi udah yang kebetulan kita di waktu itu tahun 1911, berarti di Karawang ini ada cabang dari perusahaan India. Iya Kak, betul Kak. Kami juga mempunyai beberapa cabang ya di India. Yang pertama itu di Hosur sebagai pusat, lalu Mysore dan Cimakal Bangladesh. Wah, pastinya mungkin ada juga produk unggulan Kak dari perusahaan Iya, betul. ini dong ya. Sampai bisa bertahan sejauh ini. Iya dong, kami mempunyai beberapa produk unggulan yaitu ada Kalisto, Apache, TVS Cargo, dan Moped. Jadi fasilitas unggulan yang diberikan kepada customer itu kayak gimana sih Kak? Yang pertama itu ada layanan home service yang dapat di berbagai kota dan penjualan produk spare part yang bisa dibeli secara online. Oh, begitu ya Kak. Kira-kira jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan TVS Motor Company ini itu ada berapa jumlah karyawannya ya Kak? Ya, kurang lebih ada 500 karyawan ya. Wah, cukup banyak sih ya Kak untuk perusahaan ini. Nah Kak, selanjutnya kontribusi perusahaan ini tuh untuk masyarakat atau lingkungan sekitar itu kayak gimana ya Kak? Kontribusi ya. Iya. Iya. Dari perusahaan itu sudah membuat yang namanya program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dimana ada PT TVS Motor Company Indonesia telah berperan aktif mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan, sekolah-sekolah terdekat, lalu memberikan program untuk lingkungan itu berbentuk truk sampah, bantuan untuk yang terkena bencana dan sebagainya.
Oh, lalu bagaimana nih Kak dengan pencapaian PT TPS Motor Company di Indonesia ini? Nah, yang pertama ya, PT TPS Motor Company ini memenangkan Denning Prize tahun 2002 lalu. Denning Award adalah penghargaan yang dikeluarkan oleh himpunan ilmuwan dan insinyur Jepang atas keberhasilan dan dalam mengontrol kualitas, dan penghargaan pertama kali dikeluarkan untuk membuat sepeda motor di dunia. Nah, banyak banget ya pencapaiannya yang dicapai oleh PT TPS Motor ini. Cukup sangat modern untuk zaman sekarang kali ya. Banget Kak Dita. Nah, sekarang selesai kita membahas mengenai profil perusahaannya. Boleh kali ya selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya apa saja yang terdapat pada perusahaan TPS Motor Company Indonesia ini, dan nilai-nilai apa sih yang dijunjung tinggi oleh perusahaan ini tuh Kak? Yang dijunjung tinggi di perusahaan ini yang pertama itu ada trust, value, dan service. Nah, bagaimana ketiga nilai itu mampu membantu untuk membangun identitas dari perusahaan yang buat itu Kak? Trust itu kepercayaan ya, yang dimana setiap kegiatan yang diperuntukkan kepada klien untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan perusahaan secara baik dan menjamin kepuasannya. Lalu ada value, di mana perusahaan ini menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang menjadi guideline bagi karyawan perusahaan dalam berperilaku. Service adalah yang dimana perusahaan ini menyediakan layanan jasa home service, menjual produk secara online maupun offline, dan membuat trusty konsekuen dengan resiko yang akan muncul. Wah, keren banget ya Kak Laila ya. Banyak banget ya dari segi fasilitasnya, penanganannya. Nah, mungkin dari sekian banyaknya usaha yang dikeluarkan perusahaan ini, usaha yang cukup baik. Nah, apa aja sih yang menjadi tantangan budaya organisasi pada perusahaan TPS ini sih Kak? Pastinya perbedaan budaya India dan Indonesia, yang dimana di India ini memiliki sifat argumen yang kuat, sedangkan di Indonesia memiliki sifat yang ramah ya. Mungkin kalau di Indonesia mah kayak ini merenya kayak Nggak enakan. kayak nggak enakan dan meh ramah aja gitu ya, cek orang Sunda mah gitu ya kayak. Betul sekali Kak Dita. Terus aku juga mau nanya nih, apakah ada budaya khusus tersendiri yang diterapkan pada perusahaan ini? Oh, nggak ada Kak. Jadi SOP yang diterapkan general seperti perusahaan yang lainnya. Jadi sama gitu ya, nggak ada budaya Ya, khusus. sama aja. Amat guys. Mungkin kan ini perusahaan dari India nih ya. Iya. Kita juga di Indonesia, apalagi kita berada di Jawa Barat, banyak yang menggunakan bahasa-bahasa berbeda mungkin ya, yang lebih dominan berkomunikasi di perusahaan itu apa sih Kak? Dan gimana sih perusahaan mengatasi komunikasi antar budaya, dikarenakan tidak hanya orang Indonesia saja mungkin ya yang di perusahaan, mungkin orang dari India juga yang datang ke sini ya Kak ya. Nah, terus buat kerja di perusahaan ini juga kayak mungkin bahasa-bahasa Sunda, Indonesia, dan India itu cara mengatasinya pihak perusahaan kayak gimana sih Kak? Ya pastinya karena perusahaan ini berdirinya di Indonesia ya. Jadi perusahaan ini tuh menggunakan bahasa Indonesia untuk sehari-harinya. Untuk mengatasi komunikasi antar budaya ini dengan menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada orang India yang datang ke PT kita menggunakan komunikasi secara bahasa Inggris. Oh, jadi begitu ya Kak. Lalu apakah ada sih kayak festival atau perayaan kultural yang diadakan dari perusahaan tersebut? Ada. Jadi kita sama sih seperti PT-PT yang lain, ada family gathering yang diadain setiap tahun, mini kompetisi seperti volley, badminton, futsal, running, dan ada zumba juga untuk perempuan. Wah, cukup banyak ya Kak. Kita kayaknya kalau di perusahaan itu bisa kayak jumba kali ya. Tapi sih kita nggak jauhin. Nah, lalu Kak di perusahaan ini juga pastinya ada perbedaan kultur agama mungkin ya Kak antara negara India dan negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih perusahaan ini mengenali fasilitas yang ada dari perbedaan tersebut? Ya, dengan adanya perbedaan tersebut, pastinya perusahaan menyediakan fasilitas ibadah bagi agamanya masing-masing ya. Lalu perbedaan yang terdapat pada perusahaan ini karena adanya ritual
seperti mengundang pendeta dari India langsung dan mengadakan puja setiap hari jam 10 pagi, ya seperti itu perbedaannya. Kak, aku juga mau nanya nih, dari mungkin teman-teman yang lainnya juga yang lagi nonton ini mungkin pada kepo ya, bagaimana sih perusahaan ini bisa mengukur keberhasilan dan juga menciptakan dan mempertahankan budaya dari perusahaan ini, Kak? Ya, untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan dan mempertahankan budaya di perusahaan ini menggunakan berbagai metrik dan pendekatan. Contohnya seperti survei karyawan, tingkat retensi karyawan, produktivitas, dan kinerja karyawan, keselamatan dan kesehatan karyawan, inovasi dan kolaborasi, nilai bisnis, umpan balik klien dan pelanggan, kebijakan dalam program karyawan. Dari poin-poin tersebut, penting juga untuk perusahaan mengatur, mengevaluasi, dan memantau metrik-metrik ini agar budaya perusahaan dapat terus ditingkatkan dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Gitu, Kak. Wah, tuh, jadi cukup dijelaskan ya yang tadi kata Kak Hendy juga ya. Jadi teman-teman juga tadi pasti udah dengar banyak banget gitu ya benefit yang didapatkan dari perusahaan ini untuk karyawan-karyawannya. Betul, Kak. Nah, lalu bagaimana sih perusahaan ini mempengaruhi hubungan dengan pelanggan atau klien secara baik dan ramah gitu, Kak? Betul. Seperti yang udah disebutkan tadi ya, yaitu dengan mengimplementasikan 3 nilai tersebut, yaitu trust, value, dan service. Nah, lalu bagaimana sih Kak perusahaan ini dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan karyawan dalam konteks budaya perusahaan kakak itu? Nah, perusahaan ini mengikuti budaya India, namanya yaitu engaging seperti Kaizen, lagi yang berasal dari perusahaan Jepang. Dan tentunya ada evaluasi, dan dalam perusahaan TVS Motor Company, perusahaan akan memberikan apresiasi atau reward kepada karyawan yang sudah membuat perusahaan semakin berkembang, dan di mana apresiasi atau reward itu menjadi penilaian untuk karyawan ke depannya, bisa berupa naik jabatan dan juga mendapatkan voucher traveling ke luar negeri. Wah, banyak banget ya benefit yang didapatkan dari perusahaan ini. Nah, terakhir nih Kak, aku mau nanya, apakah ada sih kerjasama dalam perusahaan lainnya seperti kayak Korea, Jepang, China? Ada nggak sih Kak? Ada. Perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan BMW Motorrad dan Norton Motorcycle dengan men-supplier bahan, mesin, dan komponen kecil lainnya. Jadi perusahaan TVS Motor Company ini hanya merakit motor dan diekspor Asia. Gitu. Wah, keren sekali ya, ini kayak bisa berkontribusi dengan perusahaan di berbagai negara juga kayaknya ya. Kayaknya bisa sudah sih kita join gitu ke perusahaan ini. Bisa. Ngelamar kali ya, Kak? Bisa. Info lokal dong gitu ya. Lulus aja dulu. Baik nih, nggak kerasa ya teman-teman, kita ternyata udah di penghujung podcast kali ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa PT TVS Motor Company adalah salah satu perusahaan manufaktur roda 2 terbesar di India ya Kak, dan 10 besar di dunia, top 10 besar di dunia. Keren banget Keren gitu sih, teman-teman. yang memproduksi kayak sepeda motor roda 2 dan 3 yang diekspor ke berbagai negara di Asia. Dalam budaya perusahaan ini juga tidak berbeda jauh dengan perusahaan lainnya karena mengikuti dan beradaptasi budaya ke Indonesianya. Ya, betul banget nih Kak Dita. Jadi teman-teman semuanya udah pada tahu dong ada mengenai budaya perusahaan dari PT TVS Motor ini. Terus kita juga udah nggak penasaran lagi nih, soalnya kita juga udah gali bahas-bahas informasi melalui KN ini. Ya betul Kak. Nah, sebelumnya teman-teman, aku sama Kak Laila mewakili teman-teman semua sangat berterima kasih kepada Kak Hendy ya, sudah berbagi ilmunya kepada kami untuk menambah wawasan kita tentang budaya perusahaan, apalagi ini perusahaan India ya kayak yang mungkin jarang Terbilangnya cukup jarang asing ya, karena kebanyakan mungkin kita lebih tahu perusahaan Jepang, Korea dan lainnya, dan menurut kita India juga jarang banyak berproduksi di sini kan ya kayak. Mungkin terakhir ada closing statement kali ya dari Kak Hendy sendiri. Ya, sedikit closing statement dari aku ya. Kepuasan pelanggan adalah prioritas bagi perusahaan. Komitmen untuk selalu berkualitas dan berinovasi.
tetapi tidak berubah, dan kami percaya bahwa kesuksesan perusahaan adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi bersama. Aku juga sangat terima kasih ya telah diundang di acara ini. Wah, Sama-sama nih banget, Kak. Dan juga terima kasih Kakak udah nyempetin waktu Iya, kita. Nah, ditemani oleh kedua host yang keren-keren membahas manajemen lintas budaya. Keren Kak. Baper nih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mendengarkan acara hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Wah, sama-sama banget ya Kak. Terima kasih sudah menyimak podcast ini ya buat teman-teman Baskom hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh kita semua bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di podcast Baskom ini. Berikutnya pasti nggak kalah seru ya. Next time teman-teman. Bye-bye.